Cerita Priksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Priksa ID. Kebetulan kan udah jadi dokter beneran gitu, tapi wewenangnya tanggung jawab cuma di rumah sakit itu tersebut. Kayak nggak bisa kita praktek di luar gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah sakit tersebut, kita udah punya kewenangan, ngapain aja boleh gitu Islam. Dan kita itu diawasi juga sama dokter konsulennya, sama spesialis juga. Kalau Dian gimana? Lagi kuliah itu memang udah mulai diminta untuk praktek juga kah? Satu kegiatan yang umum kah? Atau gimana? Kalau misalnya aku sih sekarang masih dalam tahap penyelesaian S1 ya Kak ya. Kalau untuk di masyarakat sih udah mulai, tapi kita biasanya kayak ngasih sosialisasi gitu Kak. Ada memang kayak mata kuliah tertentu namanya Power Health Empowerment Program, yang dimana kita tuh harus bisa membudidayakan masyarakat supaya bisa bergerak sendiri gitu tanpa tenaga kesehatan tuh ada di situ juga gitu. Jadi kayak kita tuh mengajak masyarakat gimana sih caranya supaya mereka juga bisa mengatasi hal tersebut gitu Kak. Misal kayak ngadain acara atau kayak kegiatan tertentu, misalnya kayak senam sehat kayak gitu. Kan mereka tanpa ada tenaga kesehatan mereka tetap bisa berdiri dan itu sehat gitu. Maksudnya bisa menjaga kesehatan gitu kan Kak. Kampus aku punya mata kuliah tertentu yang beda dari kampus yang lain. Dari mulai program masyarakatnya ya dari awal, dari pertama aku masuk. Jadi bentuknya juga bisa jadi sosialisasi, edukasi. Betul. Nggak Ya. cuma secara praktek langsung atau melayani pasien ya. Iya. Tapi kalau melayani pasien juga ngebantu-bantu dokter lainnya. Kalau ngebantu dokter sih sekarang udah mulai ya kayak. Udah mulai. Oh iya, bantu kakaknya kalau bisa lumayan biar dapat transferan. Rutin pun. Oh. Rutin kan? Iya. Jadi dia di antara nyanyi juga ngebantuin. Iya, bantuin kebetulan memang Bantu ngabisin uang kakaknya. Iya itu juga sih. Iya. Kebetulan memang ada klinik orang tua Kak. Jadi di situ kita banyak belajar ya. Sebelum kita jadi dokter pun kita udah banyak ngeliat gimana sih kalau misalnya dokter meriksa, kalau misalnya tenaga kesehatan lain meriksa, atau misalnya kayak kita mulai cara komunikasi sama pasien. Gitu sih Kak. Banyak belajar dari situ karena mungkin dari pengalaman aku maksudnya kalau dibandingin sama orang yang belum terjun langsung atau misal komunikasi langsung sama pasien, memang itu kayak grogi banget sih. Tapi kalau kita sih udah lumayan ya, maksudnya Udah tahu basicnya ya, udah mulai bisa belajar dari situ kan. Karena udah kebiasaan dari kecil juga udah mulai terlibat di sana ya. Terlibat. Kan udah pernah terlibat dari kecil ya, dari usia muda. Apa sih bedanya layanan klinik atau layanan kesehatan zaman waktu kalian jauh lebih muda gitu ya dengan sekarang? Mungkin bayarannya aja. dulu kebetulan mama saya kan bidan senior ya termasuknya di kampung ya. Jadi ibaratnya pasien-pasien tuh datang tuh ada yang cuma bawa pisang, bawa ayam gitu. Karena zaman dulu dia tuh kan, Iya, betul. makanya pasiennya lumayan banyak lah dulu sampai 100 lah gitu juga sebagai veteran dulu ya. Sebelum nukerin uang. Iya. Sebelum Iya, ngecehin. kita biasa gitu. Ke warung. Ya jaman-jaman kecil ya. Iya, tapi dari situ kita malah bukannya apa namanya, biasa ngeliat uang kecil malah biasa ngeliat uang besar ya. Itu salah juga sih malah jauh anak kan. Jadi udah mulai latihan sejak dini. Kalau zaman dulu kan kita lihat masih manual semuanya. Iya kan? Pelayanan juga masih manual. Nggak tahu dulu janjiannya gimana sih dengan pasien tuh? Janjiannya ya. Janjian sama pasien Jadi, apa langsung datang gitu? Iya, Kalau sekarang masih kalau menurut mama gini, ada ilmu marketing secara otomatis. Jadi kita deketin Pak RT, kayak tokoh-tokoh masyarakat gitu, kita deketin lah, kita secara bergaul gitu dengan Pak RT, terus tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Kalau gitu udah deket, mereka pun bisa secara nggak langsung mempromosikan lah bahwa di sini tuh ada tenaga kesehatan, gitu ya. Bisa jadi kan? Iya, betul sih. Oke. Kalau sekarang ada perubahan atau masih itu jadi salah satu strategi yang cara marketing yang memang tetap bertahan Iya. ya? Kalau misalnya sekarang kita masih pakai Ikut cara organisasi gitu gitu ya. Iya. Masih mulut ke mulut Iya, kan masih memang mulut ke bertahan mulut. dari dulu Memang sampai belum sekarang. ada yang semacam lewat digital ataupun telemedicine semacam itu ya. Belum ada karena mungkin belum relevan dengan marketnya atau memang belum ada pengalaman ke sana. Kalau menurut Belum ada Dian pengalaman ke sana. Belum ada pengalaman di sana. Memang belum ada pengalaman ke sana sih kok. rencananya mau jadi dokter apa nih? Maksudnya arahnya mau kemana? Kalau dokter Yanto
cita-cita aja. Sementara kan ngebantu orang tua juga biayain adik ya. Maksudnya kalau misalnya dia udah lulus nanti, kalau dikasih kesempatan, kalau nggak males ya, maksudnya ada niat ya. kalau ada niat maksudnya kalau ada niat. Saat ini sih pengennya sih ke psikiatri, seru kayaknya kalau psikiatri. Iya, karena dia seneng banget sama hal-hal yang gila gitu ya. Gokil-gokil. Soalnya mungkin udah sedikit aja dari Tapi sekarang lagi trending loh, kan kita bicara kesehatan mental, kita bicara kesehatan jiwa itu sekarang Iya, sekarang jadi lagi perhatian ya. banyak concern ke situ sih ya. Kalau Dian? Kalau aku sih rencana ya kok, aku pengen jadi dokter estetik dulu sih kok, sebelum jadi dokter spesialis. Gitu. Oke. Apa motivasinya mau jadi dokter estetik? Kalau aku ya, Kita belum ada ya. biar cantik. Kalau mencantik orang lain biar kita lebih cantik. Baiklah. Enggak gitu kok, enggak. Kalau aku memang dari dulu memang seneng sih kok. Enggak tahu sih ya, aku kayak seneng aja yang berhubungan sama kayak mempercantik diri orang atau berhubungan sama kayak kecantikan gitu, aku suka sih. Aku Oke. juga Itu suka sih main cantik-cantik aku. Aku sih tahu. Kalau sekarang ganteng-ganteng, aduh. Jadi dia, Aduh. aduh. Gak ada yang tahu sih ya. Kalau dokter kecantikan atau dokter estetik berarti pasiennya nggak ada laki-laki dong? Enggak kok, justru Ada. sekarang kayaknya kalau misalnya untuk cantik ataupun ganteng Iya. udah menyeluruh deh kok. Apalagi Iya. sekarang K-pop tuh ya. Ya Cowoknya kan, lebih K-pop cantik kok. Oke. Jadi itu salah satu modus juga Iya ya? modus ya. Oke. Modus biar ketemu yang cantik sama yang Ganteng. pretty boys gitu ya. Berarti boy. Jangan di boy ya. Oke, kalau gitu kita akan balik dengan pertanyaan berikutnya setelah kita break sebentar ini ya. Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.